Pernah nggak sih kamu bilang ke diri sendiri, sebenarnya aku pengen mulai, tapi lagi nggak mood? Aku sering banget. Bukan karena nggak punya mimpi, bukan karena nggak tahu harus ngapain, tapi karena ngerasa kalau perasaan belum enak, semuanya rasanya berat. Dan anehnya, kita nganggap itu wajar. Seolah-olah mood adalah syarat utama untuk hidup jalan. Padahal, disitulah banyak orang berhenti. Dulu aku nunggu mood buat hampir semua hal. Nunggu mood buat kerja, nunggu mood buat olahraga, nunggu mood buat belajar, bahkan nunggu mood buat mikir serius soal hidup. Masalahnya satu, mood itu jarang datang tepat waktu. Dan semakin aku nunggu, semakin banyak hari yang lewat tanpa arah. Sampai satu titik, aku capek sendiri. Bukan capek fisik, tapi capek mental. Capek nyesel tiap malam, capek ngerasa harusnya tadi aku bisa ngapa-ngapain. Capek sadar yang bikin hidupku mandek bukan keadaan, tapi kebiasaanku sendiri. Lalu aku nemu satu konsep sederhana, yang awalnya aku kira receh. Ternyata enggak. Dalam psikologi perilaku, ada yang namanya behavior activation. Singkatnya begini, tindakan datang dulu, baru perasaan menyusul. Bukan sebaliknya. Bahkan dalam terapi depresi, orang nggak disuruh nunggu semangat, tapi disuruh bergerak dulu walau nggak pengen. Dan hasilnya, perlahan mood itu naik. Ini juga sejalan dengan riset dari Dr. B.J. Fogg, Stanford University, tentang tiny habits. Dia nemuin bahwa perubahan besar itu bukan datang dari motivasi besar, tapi dari aksi kecil yang konsisten. Motivasi itu fluktuatif, kadang tinggi, kadang nol. Tapi kebiasaan kecil, itu yang bikin hidup jalan. Aku mulai sadar satu hal penting. Mood itu bukan penyebab bergerak, tapi hasil dari bergerak. Kayak mandi, jarang orang mood dulu baru mandi. Biasanya mandi dulu, baru badan dan pikiran enakan. Hidup juga gitu. Akhirnya aku berhenti nanya ke diri sendiri. Aku lagi mood atau enggak? Aku ganti pertanyaannya jadi, apa versi paling kecil dari hal ini yang bisa aku lakukan? Lagi nggak mood kerja? Kerjain 5 menit. Lagi nggak mood olahraga? Pakai sepatu dulu. Lagi nggak mood mikir masa depan? Tulis satu kalimat aja. Dan ini penting, aku nggak maksa hasil, cuma maksa mulai. Yang kagetnya, 5 menit sering berubah jadi 30 menit. Pakai sepatu sering lanjut latihan. Satu kalimat sering jadi satu halaman. Bukan karena aku tiba-tiba disiplin, tapi karena otak manusia itu suka progres. Menurut riset dari American Psychological Association, otak kita merespons progres kecil dengan pelepasan dopamin. Artinya, bergerak sedikit, otak kasih hadiah, pengen lanjut. Bukan nunggu mood. Mood justru muncul karena ada progres. Ada kebohongan yang sering kita percaya. Kalau aku maksa diri, nanti burnout. Padahal, banyak kasus burnout justru datang dari kebiasaan menunda. Riset menunjukkan bahwa prokrastinasi kronis berkaitan dengan stres lebih tinggi, kecemasan, dan rasa bersalah berkepanjangan. Rebahan tanpa arah itu bukan istirahat, itu cuma numpuk beban mental. Istirahat yang sehat itu disengaja, bukan pelarian. Sejak aku berhenti nunggu mood, aku juga berhenti berharap hari ini harus terasa sempurna. Aku cuma nanya satu hal, hari ini jalan atau enggak? Dan ternyata, hidup itu lebih nurut sama tindakan daripada niat. Ada satu perubahan cara pikir yang paling ngaruh. Aku berhenti ngomong, aku harus semangat. Aku ganti jadi, aku tipe orang yang tetap jalan walau malas. Ini bukan afirmasi kosong, ini identitas. Dan menurut riset dari James Clear Atomic Habits, perubahan paling kuat terjadi saat perilaku kita selaras dengan identitas. Setiap kali kamu bergerak walau dikit, kamu lagi buktiin ke diri sendiri. Oh, gue orang yang bisa jalan. Sekarang aku masih sering malas, masih sering capek, masih sering pengen nunda. Tapi bedanya satu, aku nggak berhenti di situ. Aku jalan sambil malas, aku kerja sambil nggak mood. Aku bergerak sambil setengah niat.
Dan justru karena itu, hidupku pelan-pelan kebentuk lagi. Kalau kamu sekarang ngerasa hidupmu stuck, aku nggak mau bilang semangat ya. Aku lebih pengen bilang ini, jangan nunggu mood. Turunin standar, mulai dari kecil, dan jalan aja dulu. Mood itu sering datang belakangan. Kesimpulan, aku berhenti nunggu mood dan hidupku mulai jalan. Bukan karena aku berubah jadi orang super disiplin, tapi karena aku berhenti negosiasi dengan perasaan. Aku berhenti nanya, aku pengen atau enggak. Aku mulai nanya, apa langkah paling kecil yang bisa aku ambil sekarang? Dan dari langkah kecil itu, hidup pelan-pelan kebentuk. Kalau hari ini kamu cuma bisa jalan satu langkah, itu udah cukup. Karena hidup nggak butuh kamu perfekta. Hidup cuma butuh kamu jalan.